Pusing banget mikirin kelas 3, matkul kimia nyebelin, fisika gak jelas, guru-gurunya juga gue gak paham itu ngomong apa. Aduh, pusing banget nih kelas 3. Aduh, kuliah juga harus kemana, bingung. Gebetan juga gak jelas. Masa gue lagi capek dia malah main ML? Rasanya kayak tarik ulur banget. Ini mah gak bakal jadian. Terus abis itu masih ada tugas lagi. Duh, butuh cerita banget tapi gak tahu mau cerita sama siapa. Teman-teman gue juga pada lagi sibuk lagi kayaknya. Si Ayah tuh tuh pulang kerjanya cepat. Lagi minum kopi doang lagi gabut deh kayaknya. Apa cerita sama Ayah ya? Tapi canggung gak sih? Ngobrol aja kita jarang. Ntar dia gak bakal peduli gak sih? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Cobain pulang cepat. Ya, lagi kebetulan kerjaan lagi bisa tinggal. Oke, aku masuk dulu ya. Ya. Anakku kelihatannya capek deh, lemas dan mukanya kayak kusut banget gitu. Ada apa ya? Apa aku tanya aja biar dia cerita. Tapi nanti dianya bakal bingung gak ya aku ngapain gitu. Apalagi kita juga jarang ngobrol. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita ngomong tentang peran seorang ayah, itu ada dua yang disebutkan oleh Zain dan kawan-kawan, yaitu peran ayah yang tradisional dan peran ayah yang progresif. Jadi peran ayah yang tradisional dia lebih bertindak sebagai disipliner atau pembuat disiplin, sehingga ketika seorang ayah terlibat berperan sebagai disipliner, dia akan ragu untuk mencoba mendekati anaknya secara emosional, baik itu melalui cerita, bermain bersama anaknya, dan sebagainya. Dan memang menurut penelitian Akart dan kawan-kawan pada tahun 2006, lebih banyak anak yang merasa kesulitan untuk berbicara tentang masalah emosional mereka terhadap ayahnya dibanding kepada ibunya. Oke, menurut skema tentang keterlibatan ayah itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu interaksi, availability, sama responsibility. Nah, emang ibu tuh umumnya lebih sering memegang peran manajerial dibandingkan ayah. Tapi studi juga nunjukin nih bahwa kedua pihak sama-sama memiliki kemampuan untuk memegang peran tersebut. Dan keduanya juga memiliki hasil yang mirip di dalam mengawasi anaknya. Nah, kalau kita ngomong gimana soal kemampuan dan performanya nih, tingkat keterlibatan ayah yang lebih rendah itu bukan berarti ayah kurang kompeten dibanding ibu untuk merawat anaknya. Tingkat kehangatan yang diungkapkan oleh ibu dan ayah justru itu serupa. Namun, ada perbedaan bagaimana cara ayah dan ibu mengungkapkan rasa kehangatan itu kepada anaknya. Jadi emang ayah tuh kompeten sebenarnya untuk melakukan banyak interaksi dengan anaknya. Oke, sekarang kita mau ngomongin tentang rasa percaya diri sang ayah dalam keterlibatan anak. Nah, berdasarkan sebuah studi yang ada, kalau dari pihak ibu sendiri nih, 60% ibu merasa bahwa suaminya mampu mengasuh anak, tapi ayahnya yang kurang percaya diri. Hanya 34% ayah yang menganggap dirinya tuh mampu mengasuh anak. Nah, kalau terkait hubungan persepsi yang dimiliki ayah dengan keterlibatan dengan anaknya, ayah yang menganggap peran mengasuh sangat penting, terlibat di dalam lebih banyak interaksi dan memegang lebih banyak perilaku tanggung jawab dengan anak-anak mereka, daripada ayah yang kurang mementingkan peran pengasuhan. Oke, jadi berdasarkan teori yang ada, berdasarkan referensi yang terpercaya, yang bahkan juga ada studinya yang udah disampaikan sama aku dan Haikal tadi, ayah tuh mampu kok untuk menjadi teman cerita bagi anak. Yang diperlukan adalah bagaimana ayah dapat mempersepsikan posisi dirinya sesuai dengan kebutuhan perkembangan anaknya dan mengekspresikan perasaan kepeduliannya kepada anaknya dengan cara yang paling tepat, bukan gengsi-gengsian. Dan rasanya cara terbaik ialah cara yang menghasilkan anak yang dapat yakin bahwa ketika ia merasa dirinya lelah, ketika ia merasa dirinya sedang asing, capek dan ingin beristirahat, ia tahu akan ada satu tempat yang tidak akan kemana-mana dan akan selalu menerima dirinya. Dan tempat itu adalah orang tuanya, termasuk ayahnya. Jadinya anak merasa aman dan orang tua pun merasa tenang.
Dan untuk semua ayah di luar sana di dunia, belahan manapun, yang telah mencoba usaha terbaiknya agar dapat menjadi tempat yang nyaman bagi pertumbuhan anaknya, apalagi single father di luar sana juga, kami ucapkan terima kasih banyak atas keikhlasannya. Dan untuk anak-anak dan teman-teman semua nih, jika ayah kalian mencoba, kalian juga harus beri ya rasa percaya itu. Karena baik lagi ke skema tadi, availability kalian merupakan salah satu faktor dari ayah yang untuk melakukan interaksi kepada kalian. Jadi mungkin awalnya terkesan awkward, tapi jalankan saja karena yakinlah kalian akan merasakan kesenangan dalam hal itu. Untuk para ayah di luar sana, Terima kasih dan semangat. membingungkan, tapi jangan Ayah yang rendah dalam peran masuk. Sang ayah tentang keterlibatan anak. Sekarang And I kita mau sat there ngomongin with her tentang friends and with her family, and I was happy. I wasn't someone they jangan invited, and I didn't know the groom or know the bride. But when I stood next to her brother for the photograph, he was laughing. buat iklan dental. Take another picture with your click, 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 click camera. Take another picture with your click, 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 click camera. Makasih, Wak. Dah. Sure,